Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis dari video dengan tema pembajakan software. Nantinya, setiap anggota akan menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Raka Wirakrisna dengan NIM 214102000008. Akan menganalisis dari video yang berjudul kasus pembajakan software. Menurut sudut pandang saya, dalam video tersebut termasuk etika di tempat kerja. Video ini membahas pentingnya menjaga etika di tempat kerja. Pelanggaran etika seperti berbohong, mengambil hak orang lain, atau tidak menghormati rekan kerja bisa merusak kepercayaan di antara kolega dan menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman. Dari video ini, saya belajar bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kita harus bekerja dengan jujur dan saling menghormati. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan etika kepada karyawan agar mereka bisa memahami batasan dalam berperilaku dan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, tidak membocorkan informasi penting atau memanipulasi data demi keuntungan pribadi. Etika yang diterapkan dengan baik tidak hanya membantu memperkuat hubungan antar karyawan, tapi juga menjaga reputasi perusahaan di mata klien dan mitra bisnis. Jika semua orang di dalam perusahaan menjalankan etika dengan baik, maka tim dapat bekerja lebih harmonis dan produktif. Dengan penerapan etika yang konsisten, perusahaan tidak hanya akan sukses dalam bisnis, tetapi juga dihormati sebagai tempat kerja yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Sarga Amarusida dari NIM 2141020009. Di sini saya akan membahas dari sudut pandang etika dalam teknologi. Menurut saya, video ini menyoroti pentingnya menjaga etika dalam bidang teknologi. Saat ini, teknologi digunakan oleh banyak orang setiap hari. Namun, seringkali kita lupa bahwa teknologi juga bisa disalahgunakan. Dalam video ini dijelaskan bahwa para profesional di bidang teknologi harus berhati-hati dalam merancang dan menggunakan teknologi agar tidak merugikan orang lain. Salah satu contoh penting adalah menjaga data pribadi pengguna agar tidak bocor atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya menyadari bahwa pengembang aplikasi atau perangkat lunak memiliki tanggung jawab besar untuk selalu mempertimbangkan dampak sosial dari produk yang mereka buat. Etika juga mencakup kejujuran dalam penggunaan teknologi. Misalnya, tidak menyebarkan informasi palsu atau memanipulasi hasil algoritma untuk kepentingan pribadi. Dengan penerapan etika yang baik, teknologi bisa menjadi alat yang bermanfaat dan membantu kemajuan umat manusia, bukan sebaliknya yang menjadi alat yang merugikan. Video ini mengajarkan bahwa meskipun teknologi semakin canggih, tanggung jawab utama tetap ada pada manusia untuk mengontrol dan menggunakannya dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Febrian Dwi Susanto dengan NIM 214102000017. Untuk analisis ketiga ini, sudut pandang etika dalam pengambilan keputusan, menurut saya, di video ini membahas bagaimana keputusan yang tidak etis dapat berdampak buruk dalam jangka panjang. Misalnya, seorang profesional yang memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalah namun melanggar aturan. Mungkin terlihat mudah pada awalnya, namun tindakan ini bisa menimbulkan masalah besar di kemudian hari, seperti hilangnya kepercayaan dari kolega atau merusak reputasi. Dari video ini,
Saya belajar bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan baik buruknya, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain yang terdampak. Keputusan yang etis seringkali membutuhkan pertimbangan yang matang dan bisa jadi sulit untuk dilakukan, seperti menolak proyek yang tidak sesuai dengan prinsip etika, meskipun proyek tersebut menawarkan keuntungan besar. Video ini mengingatkan kita bahwa integritas adalah bagian penting dalam pengambilan keputusan. Ketika seseorang memilih untuk bertindak dengan etika, mereka tidak hanya menjaga nama baik diri mereka sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan profesional mereka. Etika dalam keputusan menjadi dasar untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat dalam dunia kerja. Analisis selanjutnya bisa dijelaskan oleh anggota kelompok selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Ali dengan NIM 21410200020. Saya akan menganalisa dari sudut pandang etika dan kepemimpinan. Dalam video ini ditekankan bahwa seorang pemimpin yang tidak memiliki etika akan sulit dihormati oleh timnya. Seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik dengan bertindak sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku. Misalnya, seorang manajer yang adil dalam membagi tugas dan tidak memihak karyawan tertentu akan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis. Dari sudut pandang ini, saya belajar bahwa etika adalah dasar penting untuk membangun kepercayaan dalam tim. Tanpa etika, seorang pemimpin akan dianggap otoriter, bukan sebagai sumber inspirasi. Selain itu, seorang pemimpin yang etis dapat membantu timnya menghadapi dilema moral dengan cara yang bijaksana. Misalnya, ketika tim menghadapi situasi sulit, pemimpin yang baik akan menunjukkan cara untuk mengambil keputusan yang tepat tanpa melanggar aturan. Video ini mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak hanya tentang memberi perintah, tapi juga tentang memotivasi orang lain melalui tindakan yang nyata yang perlu tanggung jawab. Dengan etika yang baik, seorang pemimpin dapat membawa timnya menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Sisa lain akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Maka kesimpulan dari semuanya adalah etika profesi di bidang teknologi sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan nilai moral. Dalam suatu perusahaan, penerapan etika ini membantu menjaga kepercayaan antara karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Hal ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data, mencegah penyalahgunaan teknologi, serta memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan tidak merugikan pihak lain. Dengan mematuhi prinsip etika profesi, perusahaan tidak hanya melindungi reputasi mereka, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan teknologi yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.